Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia dalam acara Renungan Senja. Renungan Senja ini saudara kita buat untuk membahas khotbah yang sudah disampaikan setiap minggu. Nah, khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dika Permana. Yap, shalom Bapak Saudara, selamat sore. Saya percaya siap kita kabarnya baik-baik semuanya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, kita kemarin berbicara tentang Yom Kippur, saudaraku. Ya. Apa ini Yom Kippur? Ternyata ini adalah berbicara tentang penebusan. Yap. Nah, siapa penebus kita? Tentu Kristus. Hanya Amin. Dia satu-satunya penebus. Nah, kita akan bertanya kepada Pastor Dika, apa yang dimaksud Yom Kippur ini, hubungannya dengan kekristenan kita sekarang. Yep. Yom Kippur ini kan suatu acara yang sampai hari ini masih terus dirayakan oleh bangsa Yahudi. Yap, betul. Boleh saya coba jelaskan sedikit? Ya. Nah, Bapak Saudara, betul bahwa memang minggu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang Yom Kippur, di mana merupakan sebuah acara ritual yang sangat sakral yang dipercaya dan dilakukan oleh orang-orang Israel bahkan sampai hari ini, Bu Saudara. Mereka terus merayakan. Dan kemarin pun saya sampaikan bahwa kita membahas hal ini, atau bahkan minggu sebelumnya Evangelis Audrey juga membahas tentang Rosh Hashanah. Kita sebenarnya sedang tidak mencoba untuk meniru-niru. Kita tidak mencoba untuk sok ke-Yahudi-Yahudian, Bu Saudara. Tapi kita belajar tentang tradisi yang saya pikir ada hal baik yang perlu kita pahami dan kita coba telusuri, Bapak Saudara. Untuk itu tentang Yom Kippur ini memang merupakan satu hari yang dianggap sangat sakral oleh orang Israel. Karena apa? Karena pada hari tersebut, setiap setahun sekali dan pada hari tersebut, para imam memercikan darah korban ke tabut Tuhan di ruang Maha Kudus. Oh gitu ya. Jadi hanya setahun sekali hal itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Oleh karena itu dipercaya bahwa hari tersebut merupakan hari penebusan. Lalu kemudian kalau tadi mungkin Mami sedikit menjelaskan bahwa siapa yang menjadi penebus kita saat ini, tentu saja Kristuslah penebus kita. Iya. Kristuslah penebus kita hari ini. Ini dari Ibrani 9 dikatakan seperti ini. Ia telah, saya ulang dari ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sedikit saya sampaikan dulu. Kalau kita berhutang emas 1 kilo dibayar dengan besi 1 kilo, seimbang nggak? Saya kira ini tidak lazim dan tidak mungkin, dan mungkin orang tidak mau. Ya kalau kita berhutang 1 kilo emas, ya minimal 1 kilo emas tambah bunga-bunganya, ya, kalau yang dibungakan di bank. Nah, begitulah penebusan. Tuhan memang memerintahkan manusia untuk melakukan pencipratan darah sebagai lambang. Hutang dosa manusia itu berbicara tentang darah. Dan darah dari binatang yang dipotong-potong selama ini, kurban-kurban itu tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Buktinya, nah kita tanya Pastor Dika Permana, dibilang tadi di sini masih terus saja tiap tahun para imam untuk mempersembahkan korban. Gimana pendapat Pastor Dika? Betul, karena memang Yom Kippur ini kalau kita lihat dari
tulisan yang ada di Torah sebenarnya ditulis dalam bentuk Yom HaKippurim, yang artinya jamak atau banyak. Yang kemudian kemungkinan besar kenapa ditulis dalam bentuk jamak, karena proses pemurnian atau proses pembersihan yang dilakukan itu sangat banyak, mengingat pelanggaran manusia yang sangat banyak juga. Oleh karena itu secara jamak ditulis seperti itu, bahkan juga memiliki pengertian merupakan sebuah hari di mana Tuhan mendamaikan antara dirinya dengan orang-orang Israel pada saat itu yang percaya kepada Mesias, dan menyelamatkan atau menebus dirinya, yaitu Yahweh itu sendiri, dengan orang-orang non-Yahudi atau kaum Goyim pada saat itu. Nah, sehingga setelah kita mengetahui tentang hal itu, ternyata betul bahwa pelanggaran-pelanggaran manusia itu sangat banyak dan tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Sementara sekalipun darah tersebut dipercikan setiap setahun sekali, tapi hal tersebut ternyata tidak menuntaskan masalah dosa manusia sampai hari ini sebenarnya, sampai akhirnya Yesus yang datang ke dunia sebagai imam besar itu sendiri. Akar dosa tidak akan pernah bisa tuntas dengan mengorbankan harta, mengorbankan darah lembu atau apa saja itu. Sekalipun engkau memberi dirimu dibakar, engkau tidak bisa menerima penebusan, hanya kecuali jika engkau percaya kepada Yesus dan darahnya yang dicurahkan. Itulah harga yang sangat mahal yang menjadi harga kita, saudaraku. Nah, makanya Yom Kippur ini saya kira masih relevan dirayakan sekarang ini. Tapi bukan untuk mengorbankan darah binatang lagi, tetapi kita mengingat penebusan itu sendiri. Betul. Nah, kalau nggak salah, ini waktu itu adalah di zamannya Esther, Mordekai. Nah, ketika mereka bangsa Yahudi terancam mau dibunuh semuanya, mereka berpuasa Esther 3 hari 3 malam, dan Tuhan menolong mereka. Sejak itu diwajibkan mereka untuk merayakan Yom Kippur, untuk mengalami berkat daripada Tuhan, bersukacita, mengingatkan bahwa ada Tuhan pelepas, ada Tuhan penebus. Mordekai berkata, sekalipun engkau tidak menolong kami, katanya kepada Ratu Esther, akan ada pertolongan buat Yahudi. Nah, demikian juga kita, saudara, di mana kita berada. Mungkin kita tidak dianggap, tetapi jika saudara percaya kepada Yesus, Dia, saudara, datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia datang bukan hanya untuk orang benar. Dunia ini tidak ada satu pun yang benar sebelum Yesus membenarkannya. Gak ada satu orang pun. Jadi Yesus datang untuk orang berdosa, untuk orang sakit, untuk orang yang hina, untuk orang bermasalah. Gimana kira-kira pendapat Pastor Dika? Apa yang harus dilakukan jemaat supaya tidak perlu mengalami kebimbangan tentang penebusan ini dari Yesus? Apakah memang penebusan ini hanya berbicara tentang hidup kekal, atau dalam kehidupan ini juga mereka boleh merasakan penebusan itu? Tentunya tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang nanti akan kita jalani, yaitu kehidupan kekal, tapi itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana setiap kita mendapatkan jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus. Oleh karena tadi yang kita sama-sama baca dalam Ibrani pun disampaikan bahwa Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, Bu Saudara. Ini perlu kita garis bawahi. Cuma satu kali untuk selama-lamanya. Artinya sebagai imam besar bahkan dikatakan, dia tidak perlu setiap tahun masuk ke dalam tahta Maha Kudus tersebut, tapi cukup satu kali untuk selamanya, yang tentunya menggantikan darah domba jantan dan darah anak lembu dengan dirinya sendiri sebagai korban tebusan. Untuk itu jaminan pertama yang kita dapatkan ketika kita percaya Yesus sebagai korban tebusan abadi, yaitu tentunya jaminan keselamatan. Amin. Yang kedua, selain Tuhan menyelamatkan kita pada akhir zaman nantinya, tentunya ketika kita di dunia ini pun percaya, Tuhan pun menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Tuhan menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Tuhan menyelamatkan kita dari setiap keterpurukan. Dan itulah janji keselamatan, janji penebusan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tentunya
masih relevan, masih relate kalau kita rayakan hari ini sebagai tanda iman percaya kita bahwa sampai hari ini Tuhan masih menebus setiap kita. Yang penting fokus kita adalah darah Yesus, bukan darah lembu, bukan darah binatang. Jadi kita sudah diberi kemudahan. Kita tidak perlu capek-capek ngumpulin uang untuk membeli kambing, membeli lembu supaya dosa kita. Sekali untuk selamanya darah domba Bapa yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku di besok jam yang sama. Acara Renungan Senja kita akan masih sambung lagi. Bila saudara terberkati dengan Renungan Senja ini, silakan saudara tonton di YouTube, saudara like, subscribe, dan komen, dan share-lah kepada banyak orang, supaya saudara mengambil bagian dalam amanat agung, memberitakan Injil. Amin. Sampai seluruh bangsa-bangsa mengenal Yesus, menerima keselamatan yang sesungguhnya. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.